kardiovaskular pada penderita obesitas, hipertrigliserida, hiperlipidemia, sindrom metabolik, dan juga diabetes mellitus tipe 2 kan. Jadi omega 3 ini juga memiliki peranan dalam meningkatkan rangsangan sensitivitas terhadap insulin. Jika ingin memiliki pengaruh terhadap tekanan darah, omega 3 yang dikonsumsi setiap hari harus 2 gram per hari. Dengan tujuan untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya adalah likopen. Likopen adalah salah satu senyawa yang banyak terkandung dalam buah, sayur, ataupun tanaman, di mana likopen ini adalah salah satu golongan dari karotenoid yang bukan merupakan provitamin A, di mana likopen ini memberikan warna pada buah dan sayur berupa warna merah. Menurut penelitian, mengkonsumsi likopen ini dapat menurunkan resiko aterosklerosis, infark pada jantung, dan juga resiko stroke, karena likopen ini merupakan antioksidan yang sangat baik sehingga dapat menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh yang dapat merusak fungsi dari sel atau organ pada sistem kardiovaskular. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 25 mg per hari. Kalian cukup mengkonsumsi banyak buah dan sayur yang banyak mengandung likopen. Gak usah konsumsi suplemen. Likopen ini banyak pada tomat. Jika dilihat mekanismenya, likopen ini memiliki berbagai mekanisme. Yang pertama, mencegah terjadinya oksidasi LDL pada sel endotel, akhirnya bisa mencegah terjadinya kerusakan sel endotel. Lalu, likopen ini berperan pada metabolisme lemak, jadi bisa menghambat terjadinya penumpukan lemak yang ada di tubuh. Ya, selanjutnya, likopen ini karena bersifat sebagai antioksidan, maka likopen ini berperan aktif dalam mencegah reaktif oksigen spesifik dalam merusak sel. Jadi bisa menghambat pelepasan mediator sitokin proinflamasi dalam menyebabkan radang pada sel. Selain itu, likopen juga menghambat proliferasi sel otot polos yang berlebihan di pembuluh darah, yaitu smooth muscle cell atau sel otot polos di pembuluh darah. Sehingga likopen ini bisa menghambat terbentuknya sel busa yang ada di pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah peran polifenol, salah satu nutrisi yang berperan pada sistem kardiovaskular. Polifenol ini adalah senyawa yang banyak ditemukan pada tanaman. Jadi kalau kalian sudah mempelajari fitokimia, polifenol ini salah satu kandungan metabolit sekunder yang ada pada tanaman. Dan polifenol ini banyak diteliti karena memiliki banyak aktivitas farmakologi. Ternyata polifenol pun memiliki peranan penting pada sistem kardiovaskular. Seperti pada gambar di samping, bahwa contohnya pada anggur, coklat, minyak olive oil, lalu kopi, dan juga green tea ini merupakan tanaman-tanaman yang banyak mengandung senyawa polifenol, di mana ternyata 5 tanaman ini telah terbukti efektif bisa mempengaruhi sistem kardiovaskular dengan menurunkan prevalensi resiko penyakit kardiovaskular. Mekanisme yang pertama, bisa menurunkan resiko aterosklerosis. Kenapa? Karena polifenol ini bisa menghambat pertumbuhan plak yang ada di pembuluh darah dan juga menurunkan stres oksidatif yang ada di pembuluh darah. Bagaimana dia menghambat pertumbuhan plak? Dengan cara menghambat adhesi platelet tadi ya, dan juga meningkatkan fungsi sel endotel. Dengan fungsi sel endotel yang baik, berarti pembuluh darah bisa bekerja dengan baik proses vasodilatasi dan juga vasokonstriksi. Akhirnya lemaknya tidak menempel.
Lalu dislipidemia. Dislipidemia menurunkan kadar LDL, lalu meningkatkan kadar HDL dan meningkatkan fungsi dari HDL. Untuk hipertensi sendiri ternyata emang sudah banyak terbukti golongan polifenol ini dapat menurunkan tekanan darah, baik itu tekanan darah sistol ataupun diastol dengan berbagai jenis mekanisme kerja, baik berdasarkan ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, kalsium channel blocker, atau juga meningkatkan NO. Selain itu juga berperan dalam proses penurunan mediator inflamasi, yaitu menurunkan sitokin proinflamasi, lalu menghambat aktivasi NF-kaphabi, di mana kita ketahui NF-kaphabi adalah salah satu signaling yang berperan pada proses apoptosis sel. Jadi ketika NF-kaphabi jadi hambat, proses kematian sel pun akan terhambat, lalu meningkatkan adiponektin. Ya, itu adalah peran dari polifenol. Kalian bisa baca lebih lanjut dan lebih lengkap pada jurnal di bawah ini. Dan mungkin kalian akan pelajari di fitokimia jenis-jenis polifenol dan peranannya. Jadi kita tadi sudah membahas golongan-golongan yang memiliki peranan penting pada sistem kardiovaskular. Nah, ternyata banyak tanaman atau makanan fungsional yang berperan pada sistem kardiovaskular. Di antaranya ada kacang-kacangan, lalu sayuran dan buah, margarin, minyak ikan, tadi ada omega 3 ya, lalu ada serat, lalu di kedelai itu ada genistein sama dezin, dan juga flavonoid yang merupakan golongan dari flavonoid. Fungsinya adalah dapat menurunkan kadar kolesterol. Lalu makanan fungsional ini juga bisa menghambat oksidasi LDL pada proses dislipidemia. Baik itu ada sayuran, buah, tomat, teh ya, kedelai. Jadi kedelai itu punya banyak fungsi. Juga dark coklat. Dark coklat ini banyak efeknya tadi karena mengandung polifenol. Tapi kalau coklatnya yang manis, coba dipertimbangkan kadar gulanya ya. Jadi ingin mengkonsumsi tinggi polifenol tapi kadar gulanya jadi tinggi, akhirnya bisa diabetes. Lalu ada pomegranate, dia juga tinggi akan kedua polifenol. Lalu ada tanaman-tanaman atau makanan yang berperan dalam proses penurunan tekanan darah. Di sini ada ikan, ada gandum. Mengapa gandum banyak disarankan untuk kesehatan ya? Karena emang kandungan seratnya yang tinggi dan kandungan fitokimianya. Lalu jeruk, dia memiliki kandungan asam ascorbat atau vitamin C yang tinggi. Ginseng, ginsennosin. Waktu itu sudah dibahas bahwa ginseng memiliki peranan pada sistem imun dan juga memiliki peranan pada sistem kardiovaskular kali ini dengan cara mekanismenya mampu menurunkan tekanan darah. Ternyata bawang merah dan bawang putih mengandung quercetin juga nih, selain tadi sudah disebutin ya, aliin, alisidin, dan lain, ternyata mengandung quercetin juga yang berperan untuk menurunkan tekanan darah. Karena itu efeknya sangat baik. Lalu green tea dan juga black tea, dia mengandung katekin. Katekin juga memiliki peranan pada sistem kardiovaskular, yaitu menurunkan tekanan darah. Anggur dan juga beberapa tanaman lainnya. Di sini ada yang menurunkan homocysteine pada darah dan juga aktivitas antioksidan ya. Jadi banyaklah mengkonsumsi buah dan sayur karena peranannya penting. Ketika nutrisinya cukup, tidak akan terjadi gangguan pada sistem tubuh kita. Ini juga sama, kalian bisa baca sendiri. Ada yang tadi sudah mempengaruhi kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah. Di sini juga lebih spesifik bahwa menghambat terjadinya proses inflamasi. Ada vitamin E, omega 3 atau sianin. Lalu mempengaruhi fungsi sel endotel, ada omega 3 tadi udah dirinci, polifenol, vitamin C dan antosianin. Nah, ini jika dirangkum juga suplemen dan makanan yang mempengaruhi
penurunan lemak di dalam tubuh, yaitu ada vitamin E, vitamin C, omega 3, bawang putih, lalu kedelai, dan juga sterol serta serat. Tadi sudah kita bahas ya mekanismenya masing-masing, jadi emang sudah banyak yang merekomendasikan bahwa nutrisi itu sangat penting untuk menjaga homeostasis tubuh kita. Dan perlu diperhatikan, ternyata ketika kita menderita suatu penyakit, lalu mengkonsumsi suatu obat, ternyata bisa mempengaruhi jumlah nutrisi yang ada di tubuh kita. Contohnya nih, hidralazin akan mempengaruhi kadar vitamin B6, di mana ketika mengkonsumsi hidralazin, ternyata kadar vitamin B6 di dalam tubuh itu akan menurun. Maka ketika mengkonsumsi hidralazin, disarankan untuk menambah suplemen vitamin B6. Lalu ada obat anti kolesterol, yaitu kolesteramin dan kolestifol. Dia mempengaruhi vitamin yang larut lemak, yaitu A, D, E, K, di mana ketika penggunaan kolesteramin dan kolestifol dalam waktu yang cukup lama bisa menyebabkan defisiensi pada vitamin A, D, E, dan K. Akhirnya perlu adanya penambahan vitamin. Nah, kalau terhadap antikoagulan nih, ternyata vitamin E, vitamin K, dan beberapa senyawa atau herba yang memiliki peranan dalam proses antitrombolitik atau pengencer darah, ternyata mampu meningkatkan efek kerja dari warfarin ataupun heparin sebagai antikoagulan. Maka, ketika sedang mengkonsumsi antikoagulan, perlu diperhatikan konsumsi vitamin D. Sebaiknya tidak dikonsumsi dahulu vitaminnya, karena bisa menyebabkan jika terjadi luka, bisa terjadi pendarahan yang tidak bisa berhenti. Lalu ada jus grapefruit, bisa berinteraksi dengan beberapa obat antihipertensi, yaitu golongan calcium channel blocker, amlodipine, felodipine, nifedipine, nimodipine, dan disolipine, di mana efek calcium channel blockernya meningkat, bisa menyebabkan efek samping hipotensi jika berlebihan. Lalu HMG-CoA reduktase inhibitor, yaitu atorvastatin, simvastatin, lovastatin, dan servastatin. Efek statinnya meningkat juga sama. Jadi grapefruit ini rata-rata meningkatkan kerja dari obat. Lalu ada sildenafil, yaitu efeknya vasodilator, diazepam sebagai psikotropik penenang, lalu buspirone, sakuinavir antivirus, telfenavir obatnya juga meningkat efeknya. Jadi pesan saya sih dari kuliah nutrasetika ini, jangan menyepelekan asupan nutrisi untuk tubuh kita. Karena apa? Setiap nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu memiliki peranan penting untuk fungsi-fungsi sel dan jaringan di tubuh kita. Maka ada pepatah, banyaklah konsumsi buah dan sayur setiap hari untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular. Jadi menurunkan kesempatan kita untuk menderita penyakit kardiovaskular. Sekian untuk kuliah kali ini, nutrasetika pada sistem kardiovaskular, yang merupakan pertemuan terakhir saya pada mata kuliah ini. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik dan dapat dipahami sehingga kalian dapat mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari betapa pentingnya nutrisi untuk tubuh kita, serta tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi kali ini. Saya harap kita bisa bertemu kembali di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.